Dimanapun Anda berada, terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami di 90,2 Serambi FM, masih bersama narasumber kita yang hari ini hadir bersama kita adalah Dr. Ihsan MSc. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala ya, yang hari-hari juga di lab pemeriksaan tentang virus COVID ini. Nah dokter, saya kembali tadi ke pertanyaan saya dokter, bahwa ada seseorang yang tertular COVID dalam satu rumah katakanlah, tapi orang lain tidak tertular, padahal mereka berbaur. Ada juga yang faktanya ada yang sudah meninggal, dia mengurus jenazah itu atau merawatnya, mendampinginya di ruang pinere, ada juga, tapi hasil swabnya juga dia tidak positif. Ada apa dengan ini? Apakah yang selama ini kita bilang, tapi dia tetap memakai masker. Nah, apa yang terjadi di balik semua ini dokter? Jadi ada tiga hal yang mempengaruhi seseorang yang kontak erat bisa terinfeksi atau tidak. Ya, ada tiga hal. Jadi Bapak Ibu perlu mengingat ini. Yang pertama, imunitas tubuh yang bersangkutan itu seperti apa? Kalau imunitasnya sedang tinggi dan bagus, maka peluang tertular semakin kecil. Artinya kalaupun dia tertular, dia tidak akan berubah menjadi penyakit. Dia terkena virus itu, tapi dia tidak menimbulkan penyakit karena imunitasnya sangat baik. Yang pertama. Yang kedua, berapa jumlah partikel virus yang terhirup. Jadi kalau dalam sebuah penelitian disebutkan seseorang itu bisa menularkan virus SARS-CoV-2 ini kepada orang lain kalau menghirup 1.000 sampai 2.000 jumlah partikel virus. Nah, kalau kita seperti saya bicara sekarang ini, misalnya saya positif, maka yang saya keluarkan saat bicara dengan menggunakan masker kurang dari 100 partikel, tidak akan tertular kalau kita pakai masker. Makanya tidak salah kalau orang bilang partikel itu kayak alat ajaib sekarang ya, karena masker itu kayak ajaib gitu sekarang karena bisa melindungi kita. Nah, kalau jumlah partikel yang dikeluarkan hanya 100, 200, 300, dia tidak akan bisa menularkan ke orang lain. Cuma perlu diingat, kalau bicara itu dengan masker yang keluar partikel virus sangat sedikit, itu bisa 20-30, tidak sampai 1.000-2.000 yang bisa menimbulkan penyakit. Kalau orang bersin atau batuk, maka yang keluar itu 100.000. Nah, jadi hati-hati itu. Kalau di ruang tertutup ada orang bersin, apalagi tidak pakai masker, tidak ada yang menahan bersinnya itu, dia begitu saja, itu bisa 100.000, 200.000 partikel virus. Jadi satu ruangan itu bisa tertular. Makanya ada kita dengar orang berangkat dalam satu pesawat, ada satu positif, yang lain kena semua. Kenapa? Karena dia batuk, bersin tanpa masker di dalam pesawat tersebut, di mana pesawat itu tidak ada celah atau jendela udara yang masuk. Jadi itu harus diperhatikan. Yang ketiga, yang terakhir, nah ini agak rumit ya. Ada istilah susceptibilitas sel terhadap virus. Jadi kemampuan sel tubuh untuk berinteraksi dengan virus gitu. Kalau selnya itu lebih susceptible, lebih akrab istilahnya, lebih menerima kedatangan virus itu, maka dia kecenderungan menular akan lebih tinggi. Nah, makanya betul seperti yang Ibu katakan tadi, bahkan ada ibu menyusui yang menyusui anaknya, ibunya positif, anaknya negatif. Padahal betapa dekat ibu yang menyusui anaknya. Tetapi ada juga orang yang bukan siapa-siapa, cuma lewat aja di depan dia, kebetulan dia bersin, lalu positif dia, padahal cuma ketemu sekali. Nah, maka ini tidak bisa jadi patokan. Kalau menurut Kementerian Kesehatan, definisi kontak erat itu berada dalam satu ruangan tertutup lebih dari 30 menit. Jadi kalau dia berada dalam ruangan tertutup lebih dari 30 menit, apalagi tidak menggunakan masker, itu dianggap kontak erat. Nah, itu kalau definisi. Tapi tetap kembali lagi ke tiga hal yang mempengaruhi menular atau tidaknya COVID-19 itu kepada seseorang. Iya, baik. Berarti tadi salah satu yang paling ini adalah masker ya dokter ya, masker. Jadi orang mau bilang apa aja sekarang, masker lah, nggak pakai masker suka ini nggak bisa bernafas lah. Jadi orang akan selalu bilang seperti itu. Nah ternyataannya adalah dia ajaib. Baik, ini dokter kita punya telepon, punya WA yang ini. Assalamualaikum Kakak Penyiar dan Dokter. Ya, waalaikumsalam ya. Saya Diana di Sigli, saya mau bertanya ya. Bagaimana cara kita mengidentifikasi bahwa COVID-19 ini fakta atau hoax? Apakah dengan penerapan vaksin bagi masyarakat bisa mengantisipasi terkena COVID? Berarti ada dua. Penerapan vaksin, apakah bisa mengantisipasi terkenanya COVID-19? Nah, ini ada dua dokter.
Baik, jadi ini menarik nih ya. Ya. Bagaimana kita mengidentifikasi ini hoax, ada informasi tentang COVID itu hoax atau bukan. Nah sekarang Kementerian Kesehatan sudah menyediakan layanan website ya. Jadi bisa dicek di situ ini hoax atau bukan. Kalau mau lebih sederhana, tanyakanlah kepada dokter Anda. Nah, jadi Anda di domisili di wilayah mana, tanyakan kepada dokter Anda. Atau program-program edukasi seperti yang dilakukan Serambi FM sekarang, itu bisa dimanfaatkan untuk ditanyakan, dok ini hoax atau bukan, benar nggak pernyataan seperti ini dan seterusnya. Yang kedua terkait dengan vaksinasi, apakah itu adalah solusi mengatasi COVID? Saya katakan bahwa vaksinasi itu bukan satu-satunya solusi ya, tapi dia penting untuk menanggulangi pandemi. Pandemi apa saja, bukan COVID saja. Dari dulu vaksinasi itu sudah diberikan ya. Bahkan pada anak-anak pada saat kita kecil itu sudah diberikan, sama sebenarnya seperti vaksinasi COVID ini. Nah, kalau dikatakan bahwa terus kalau sudah divaksin apakah pasti tidak terkena COVID? Tidak ya. Jadi kita pertama mengurangi peluang bisa terinfeksi atau tidak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mendengar Sinovac itu efikasinya 65%. 65% itu artinya, efikasi 65% itu artinya kalau ada 100 orang divaksin, maka 65 orang berhasil membentuk antibodi. 35 lain tidak berhasil. Kita tidak pernah tahu apakah kita masuk 65 yang berhasil membentuk antibodi atau yang 35 yang gagal. Nah, oleh karena itu vaksin atau tidak vaksin, masker tetap dipakai. Karena kita tidak tahu masuk kelompok mana. Terus kalau sudah divaksin masih tetap mungkin terinfeksi, ngapain kita vaksin misalnya? Nah salah, kita mengurangi probabilitas atau kemungkinan kita terkena. Jadi kemungkinan kita terkena itu lebih kecil ketika kita divaksin daripada tidak divaksin. Tidak divaksin 100% kita bisa tertular. Tapi kalau divaksin kita 60% akan aman misalnya, 65% akan aman. Nah itu penting untuk dipahami. Yang kedua, yang juga tidak kalah penting, bahwa orang yang divaksin akan membentuk antibodi, lalu ketika pun dia terinfeksi, maka dia tidak akan jatuh menjadi parah. Dia akan lebih ringan. Coba lihat beberapa orang sudah divaksin, kemudian dia terinfeksi, tapi dia tidak perlu pasang ventilator, dia tidak perlu masuk RICU, cukup isolasi di rumah. Kenapa? Karena tubuhnya sudah jauh lebih kebal daripada orang yang tidak divaksin. Jadi itulah kenapa ikhtiar ya dokter ya, ikhtiar kita melakukan salah satu adalah yang paling penting adalah masker, kemudian adalah vaksin ya yang selama ini digalakkan. Baik, ini ada juga yang bertanya kapan ciri-ciri COVID-19 akan berakhir? Nah, ini pertanyaannya. Ini betul. Saya juga menanyakan hal yang sama sebenarnya. Karena banyak prediksi-prediksi yang sudah meleset ya. Jadi ada dulu bilang sampai Juli 2020. Sekarang udah 2021 udah sampai bulan September belum selesai. Ada yang bilang Desember 2020, ada yang bilang Juni 2021. Nah, memang dalam kondisi seperti sekarang memang vaksinasilah yang bisa diandalkan. Karena social compliance atau kepatuhan masyarakat terhadap prokes itu rendah. Tidak hanya di Aceh atau di Indonesia, di negara-negara lain juga begitu. Nah, oleh karena itu biarlah kita tampak aneh di depan orang dengan masker di tempat umum, misalnya orang lain nggak pakai, daripada kita harus mengambil risiko tertular. Kita nggak tahu di samping kiri kanan kita positif atau negatif, kita nggak tahu. Karena 80% penderita itu tidak ada gejala, tidak ada demam. Jadi kalau orang demam diperiksa terus positif COVID masih protes, apalagi orang yang nggak ada demam, nggak ada gejala, begitu diperiksa dia positif, protes lagi, lebih protes lagi. 2 kali. Nah makanya saya katakan karena dia 80% itu tidak bergejala, kemudian yang bergejala juga masih tidak percaya dengan vonis COVID yang didapatnya, maka lebih baik kita jaga diri lah, terapkan prokes. Jadi 3M itu aja sebenarnya solusi menyelesaikan COVID itu sederhana. 1, kita pakai masker. 2, menjaga jarak. 3, cuci tangan. Kenapa cuci tangan? Karena virus SARS-CoV-2 ini dia virus RNA. Jadi envelope-nya, pembungkusnya itu dari lemak. Kalau kita cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, dia akan pecah lemaknya. Kalau lemaknya itu pecah, keluar dia materi genetiknya. Dia kita minum, kita makan pun nggak apa-apa lagi. Kenapa? Karena tidak berbahaya lagi. Makanya cuci tangan itu salah solusi. Ini saya kemarin saya pegang meja. Saya nggak tahu di meja studio ini siapa duduk sebelum saya. Nah saya tidak boleh menyentuh mata, hidung, mulut saya dengan tangan sampai saya pakai hand sanitizer. Setelah saya pakai,
lalu envelope virus itu pecah, seperti kita cuci piring, Bapak Ibu. Kalau ada minyak-minyak di wajan kan, kita pakai sabun kan runtur dia kan, luluh dia kan. Sama juga virus ini karena bahan pembungkusnya lemak. Kalau kita pakai air sabun atau alkohol lebih dari 70%, dia akan pecah envelope-nya. Kalau pecah envelope-nya, materi genetik yang berbahaya tadi itu keluar berceceran kemana-mana. Dia tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita kalau nggak ada spike protein yang di pembungkusnya tadi. Makanya saya katakan, kalau udah kita cuci air yang ada virus itu, udah kita cuci pakai sabun, kita minum pun nggak apa-apa lagi dia. Makanya cuman ya susah ya membuat orang sering cuci tangan, karena itu simple, tapi orang kadang-kadang abai terhadap hal itu. Makanya saya katakan, kalau kita patuh dengan protokol kesehatan, sebenarnya 2 kali 14 hari udah selesai COVID nih. Cuma kan kita masih rendah kepatuhan terhadap hal itu. Iya, baik. Saudara Alun dimanapun Anda berada, silakan lagi Anda bergabung bersama kita di sini di 90,2 Serambi FM. Masih bersama Dr. Ihsan MSc. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syahkuala. Dan hari ini kita berbicara tentang fakta dan hoax seputar COVID-19. Nah, Dokter, kenapa capaian vaksinasi ya yang diperintahkan atau dianjurkan, saya nggak bilang diperintahkan, nanti susah salah juga, perintah siapa kan nggak ini. Kayaknya sih kita masih menganggap juga banyak sekali hoax tentang ini, karena dikatakan ini nanti kalau divaksin akan meninggal dalam 2 tahun. Kemudian ada juga berita berikutnya, yang divaksin juga kena COVID lagi. Apa pula fungsi vaksin itu? Mending kita nggak usah vaksin, sama-sama kena. Sebenarnya ada apa sudah di balik semua ini? Nah, nanti dokter akan jawab ya setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, saudara Lun dimanapun Anda berada, terima kasih hingga saat ini masih bersama kami di 90,2 Serambi FM. Kita masih jawab, ini ada satu lagi yang masuk dokter ya, dari 0812 6934 sekian. Nah dokter, paradigma hoax dan fakta dari coronavirus ini sangat gencar di media sosial. Apakah pemerintah melalui jajarannya, kalau misalnya pemerintah, ini saya mau fokuskan di sini dokter, nakes atau orang-orang kesehatan telah melakukan penelitian terkait cara dan metode apa sebenarnya yang dilakukan untuk melawan hoax ini? Ya, jadi sebenarnya ini sudah dialihkan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Kominfo ya. Jadi Kominfo yang bertugas untuk menjawab hoax-hoax yang ada, sehingga memang kita harus akui belum seefektif yang kita inginkan, karena kehadiran hoax itu jauh lebih gencar daripada antisipasi terhadap hoaxnya, sehingga sering masyarakat lebih yakin dengan hoax daripada apa yang disampaikan oleh pemerintah secara resmi. Penting juga untuk menjaga trust ya dari masyarakat. Pemerintah memberikan contoh ya kepada masyarakat, karena banyak juga kita lihat masyarakat semua wajib pakai masker, tapi pas rapat pejabat itu nggak pakai masker, nggak jaga jarak. Kemudian ada kita baru aja 2 hari lalu kita dengar di berita di satu daerah mengadakan pesta bupatinya, joget-joget tidak pakai masker, tidak jaga jarak, padahal dia perintahkan masyarakatnya untuk menggunakan masker. Nah, ini yang menyebabkan masyarakat muak ya, masyarakat tidak percaya dengan pemerintah, karena semestinya kita mencontoh Rasulullah kan, bagaimana Rasulullah berdakwah Islam itu, beliau pasti mencontohkan dulu, beliau lakukan dulu sholat, baru suruh orang lain sholat gitu, beliau lakukan dulu bayar zakat, baru suruh orang lain bayar zakat. Nah itu yang mungkin harus dicontoh oleh para pemimpin kita sekarang, supaya kepercayaan masyarakat itu bisa diraih kembali. Dan ini susah sekali dokter ya. Dan kita tahu dokter bahwa satu lagi seputar hoax dan fakta yang terjadi dengan COVID-19 ini, bagi orang yang mudah merasakan ya, mungkin bagi orang sebelum kena COVID mereka ngomong di mana-mana bahwa nggak percaya COVID. Begitu kena COVID, sebagian sadar, oh iya ternyata sakit sekali. Sebagian malah nggak mau ngomong apa-apa lagi, ya biarin aja lah, saya juga udah kena kok. Jadi menjadi hal biasa. Bagus nggak dokter menganggap COVID ini penyakit biasa? Misalnya gini, nggak usah terlalu takut,
tapi tetap menjaga sesuatu dengan prokes misalnya, atau katanya kalau kita takut imunnya turun malah lebih besar lagi. Ini gimana sebenarnya yang harus kita lakukan? Baik, jadi cara yang paling baik adalah kita pertama meningkatkan pengetahuan kita dulu tentang penyakit ini. Jadi salah satu yang dilakukan oleh Serambi FM ini saya pikir sangat baik untuk diikuti oleh radio-radio yang lain ya. Karena kalau pengetahuan meningkat, jadi kan knowledge, kemudian attitude, kemudian practice kan. Jadi itu bertingkat dia, knowledge dulu, tahu dulu, paham dulu dia, kemudian baru merubah attitude-nya. Jadi etikanya menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian practice, dia praktek dalam sehari-hari. Nah kalau ditanya, apakah dok saya harus takut dengan kondisi COVID sekarang? Tidak. Betul dikatakan bahwa takut itu malah menurunkan imunitas tubuh. Kita tidak perlu takut, tapi kita waspada. Jadi beda antara terminologi takut, khawatir dengan waspada. Waspada itu kita jaga diri sebelum terkena. Seperti orang bawa payung sebelum hujan misalnya. Kan nggak ada hujan, tapi dia bawa payung gitu. Enggak, ini kan nggak ada orang yang positif, tapi saya pakai masker. Kenapa saya mau jaga diri? Bukan karena takut. Jadi sebenarnya ketakutan yang berlebihan itu berdampak buruk bagi dia. Tadinya dia mungkin nggak bisa tertular karena imunitasnya tuh turun karena dia takut, lalu dia malah jadi tertular begitu. Ya baik. Dan dokter, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita. Setelah pesan yang satu ini, saya mau satu lagi pesan yang satu ini, kita akan memilih dokter siapa yang akan menjadi pemenang dan closing statement dari dokter tentang topik kita ini. Baik, Saudara Lun, dimanapun Anda berada, terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami di 90,2 Serambi FM. Kita sudah dapat 2 orang yang dipilih, kita pilih ya hari ini dokter ya, untuk beruntung. Nah kalau yang nggak beruntung kali ini nggak masalah. Yang pertama adalah ibu tadi yang menanyakan tentang bagaimana mengidentifikasi COVID, yaitu S. Diana ya. Terima kasih Ibu Diana. Anda pemenang yang pertama yang menanyakan tentang bagaimana COVID ini bisa perbedaan antara hoax dengan ini ya. Pertanyaannya begini tadi, yang Diana di Sigli ya, mengidentifikasi bahwa COVID-19 fakta atau hoax, apakah penerapan vaksin bagi masyarakat bisa mengantisipasi terkena COVID. Ini pemenang pertama, SL Diana Sigli. Pemenang yang kedua itu Bapak Awe, dia juga bertanya tadi tentang bagaimana upaya pemerintah dalam hal ini Nakes untuk media sosial ya yang cukup parah tentang COVID, masalah hoax ini. Apakah sudah ada dilakukan upaya-upaya? Jadi ada 2 pemenang yang hari ini menjadi bagian yang teristimewa. Terima kasih untuk Anda. Mudah-mudahan Anda dalam kondisi yang cukup baik. Terima kasih untuk 2 penanya kita. Bagi yang belum beruntung, nanti mungkin di tempat yang lain, insya Allah kita akan ada rezeki yang lain ya. Baik, terima kasih untuk partisipasi Anda. Closing statement dokter untuk hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang berada di rumah dimanapun berada. Saya ingin menyampaikan bahwa COVID-19 ini adalah penyakit yang bisa kita sembuhkan. Jadi yang dirawat di rumah sakit jauh lebih banyak yang sembuh pulang dengan sehat daripada yang meninggal. Oleh karena itu deteksi dini menjadi hal yang penting. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bergejala tidak biasa, kita tahu tubuh kita tuh merasa tidak baik-baik saja, kita tahu. Kita yang punya tubuh, kita yang punya badan. Ketika itu sudah dirasa, maka cepat-cepat periksa PCR. Lalu sekarang juga gratis kan, bisa ke Zainul Abidin, bisa ke Lab Kesda, bisa ke Lab Balitbangkes. Jadi itu bisa diperiksakan segera supaya kalau cepat didiagnosa, dideteksi, maka cepat diterapi dan cepat sembuh. Yang sekarang banyak yang meninggal adalah mereka yang tidak mau diperiksa, tidak mau dikasih obat, sudah sesak baru kemudian ke rumah sakit dan itu sudah terlambat. Jadi oleh karena itu di tempat saya tinggal saja ada 2 orang yang baru meninggal dan itu sangat kita sayangkan. Tetapi dalam kesedihan itu mudah-mudahan kita dan keluarga kita bisa menjaga diri, cepatlah memeriksakan diri supaya kalau negatif alhamdulillah itu flu biasa, kalau positif maka cepat diterapi dan kita segera sembuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Ihsan MSc yang SPKKLP adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syakuala, Sekretaris PDKI Cabang Aceh. Atas informasinya, dan ini menjadi amal jariah supaya penyampaian ini tetap menjadi, kita tahu bahwa mana hoax, mana yang fakta tentang COVID-19 ini. Kita berharap ya dok ya cepat berakhir, masyarakat patuh dan insya Allah kita akan selamat
Amin, amin. Ya. Baik, Syederalun dimanapun Anda berada, demikianlah KBS Samara kita edisi hari ini bersama narasumber kita yang dipersembahkan oleh Sahabat Wanita dan Anak dan juga Radio Serambi FM kerjasama. Dan mudah-mudahan acara ini insya Allah akan kembali lanjut setiap hari Ahad pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Indah telah bertugas sejak pukul 9 tadi pamit undur dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di Batas Kota. Syederalun, wassalam.